main binatang atau enggak. Dia kalau yang merasa punya binatang ya tolong dijaga. Kalau dijaga, ya kan udah dijaga. Kalau liar, masa kita mau pantau terus? Jadi saya nggak tahu. Namanya kucing, hewan Gak punya akal. pikiran kan? Iya. Masa kita mau 24 jam ngeliatin nggak boleh bagaimana tuh kucing gitu ya? Satu rumah udah dijaga security, masa kucing harus dijaga juga? Ya kan nggak ada urusan saya bilang security, nggak saya bilang jaga security kan yang punya ini aja. Gitu. Saya juga kan kalau apa tuh? Iya, kalau yang punya mah udah dijaga. Kalau liar, Karena kan suka dilepas, nanti ya kalau sama punya hewan ini kan harus menjaga spesifik. Saya lihat kan dilepas juga yang punya piaraan. Terus kenapa? Dia kan beraknya nggak di sini. Beraknya di sini. Kucing kamu berak di sini, Beni. ya Dia udah ditangkap tuh ya di depan rumahnya ya. Sebelum itu saya nggak mau berfoto-foto begitu ya. Saya baru mau ngomongin kucing siapa yang piara di sini berak kencing. Kok saya juga diberatin, saya nggak sampai naruh racun tikus. Ya saya juga nggak ada bermaksud. Nggak bermaksud gimana sih? terus itu buat apa? Buat apa kalau bukan kucing? Ya, Iya. kan saya bilang Kan yang diberakin kucing, bukan tai tikus, Tante. Maksudnya tante kalau emang buat jebak tikus, Iya, tapi kan yang datang ke sini kan kucing mulu gitu. itu ada cicak juga, Mbak. Iya, maksud tujuan awalnya. Ya nggak ada mungkin namanya binatang nggak ada. Tapi itu racun. Ya, saya loh. Kalau misalnya sampai, oke nggak kucing, kalau anak kecil mainin gimana Tante? apaan? Kalau anak kecil yang mainin, anak kecil Iya. nggak tahu apa-apa loh. Belum ngerti, tahu-tahu Belum ngerti. makan. Gimana Nah, Tante? kalau anak kecil kan dia ngerti, Terus ngerti gimana? Maksudnya sama-sama lah kita bertetangga gitu, saling dia. Kemarin ada makanannya ya Mbak di racun tikusnya ya? Iya, sebetulnya kayak ada sisa makanan. Produksi masih sama tante. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, ini tuh sudah beredar luas video yang dimana video ini aku mau tanggepin juga sih sebenarnya ya. Aku mau tanggepin dengan secara baik-baik ya. Yang dimana ini itu beredar luas ya video. Mungkin tuh tetangganya kali ya, tetangga naro RCN tikus. Oke, saya singkat aja RCN tikus. Jadi mungkin kalau tanggapan dari si pemilik kucing lah ya, pemilik kucing ini tuh untuk RCN kucing ya. Kenapa saya singkat? Takut terkena ini ya, apa namanya itu dismonetisasi karena harus ini ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi singkat-singkat aja ya. Nah, singkat cerita, jadi mungkin ini hal yang udah beberapa kali terjadi ya. Terus pemilik kucing ini mungkin sudah kesel juga kali ya dengan tetangga yang memang kayaknya sengaja banget gitu kan, sengaja banget untuk RCN kucing gitu kan. Dalam video tersebut sih katanya itu udah banyak beberapa korban kucingnya gitu, beberapa kucing yang lain lah gitu kan. Nah teman-teman, jadi begini ya, kalau saya menanggapi gini, si ibunya pun ya, ibunya ini yang saya nggak tahu jelas apa motif ibu ini, cuman banyak korban atau kucing yang pada dead ya, yang pada dead akibat yaitu RCN tikus itu yang ditaruh oleh dia, katanya sih begitu kata si pemilik video ini. Nah jadi teman-teman, terus si ibunya ini tuh dia bilang sama yang punya kucing harap dijaga gitu kan, atau ditaruh di dalam rumah lah gitu kan, segala macam gitu. Pokoknya intinya beliau yang naruh RCN tikus itu tidak suka lah ada kucing berkeliaran bahkan sampai pup atau pipis di tempatnya, mungkin singkatnya seperti itu ya. Nah jadi teman-teman, saya menanggapinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau saya sih berpikir begini ya.
Yang pertama teman-teman ya, yang pertama baik saya pribadi, yang pertama adalah ya, kita itu sebagai manusia, ya sesama manusia, yang pertama adalah harus saling jaga silaturahmi. Itu yang penting ya, harus saling jaga silaturahmi ya. Nah, yang kedua, karena dari pihak misalkan tetangga tidak suka kucing atau kita pencinta kucing, tetangga tidak suka kucing. Nah, begini teman-teman, dalam menyikapi hal ini begini, ya. Yang terpenting begini, yang terpenting adalah kita coba untuk mendengarkan dulu apa keluhan tetangga tersebut. Kalau misalkan si kucing kita ini mengganggu, ya kan, ke rumah dia atau segala macem, ya kan. Nah, kita harus benahin, gitu. Kita harus benahin, kita minta maaf juga, kita harus benahin. Setelah itu, ya kita jaga, gitu teman-teman, ya. Itu ya salah satunya untuk menjaga silaturahmi. Karena apa? Karena kan kita memang memelihara kucing tersebut, ya kan? Ah, dan yang kedua, kalau memang terjadi begini ya, yang pernah dialamin atau pernah saya rasakan begini, kalau misalkan kita udah benahin ya, kita udah benahin, ya kan, kita udah menjaga, apa namanya, udah menjaga silaturahmi sama tetangga, tapi tetangga tetap untuk, ngotot, ya pokoknya nggak suka lah dengan kita, dengan ya pokoknya macam-macam lah alasannya gitu kan. Nah, kembali lagi yang penting kita sudah menjaga, apa namanya, lingkungan terhadap tetangga khususnya, ya, atau biar kucing-kucing yang kita pelihara tidak pup sembarangan kepada tetangga yang tidak suka gitu kan, kita tetap menjaga ke situ ya. Tapi kalau dia masih nggak suka ada segala macam ya udah biarin aja gitu ya. Yang penting kita jangan dongkol juga, tidak boleh dongkol, ya kan. Ada kata dia memang masih tidak suka ya itu terserah dia, urusan dia ya. Nah itu ya jalan tengahnya yang pertama ya, itu ya untuk jaga silaturahmi ya. Nah, yang kedua itu tadi kita benahin ya hubungan kita sama tetangga kita. Kalau misalnya kita udah benahin tapi dia tetap nggak suka alasannya segala macam ya sudah biarkan saja. Kita tidak perlu yang apa membenci dia, tidak perlu ya, dan tidak boleh juga gitu. Nah, sebenarnya sih di sini begini ya teman-temannya, saya mau ini tuh di sisi lain begini. Si ibunya juga yang menaruh apa namanya, menaruh racun RCN tikus tersebut sebenarnya salah juga sih, ya. Salah tempat gitu. Salah tempatnya itu kan kalau dekat pot gitu ya memang iya sih ya, kayaknya sengaja banget. Nah, tapi kalau dia menaruh kan tikus itu kan hidupnya kan di got-got ya. Nah, kayak dekat-dekat got, pokoknya di got-got lah tikus itu hidupnya kan. Nah, bisa ditaruh di got kan bisa, di got, tempat-tempat memang tikus bersemayam di situ kan. Tapi kalau di dekat pot, itu kan biasanya kayak pot-pot tuh memang sih ya, memang sih kadang-kadang kucing itu suka ke tempat dedaunan, bahkan ke pot-pot untuk, kadang-kadang pipis di situ gitu ya, kayak gitu. Cuman kan secara logika memang gimana ya, sebenarnya sih kalau dia kencing di pot gitu kan, sebenarnya itu bahkan kelihatannya di luar rumah gitu kan. Kayaknya sih nggak terlalu masalah juga sih ya sebenarnya ya. Karena di luar rumah, kecuali di dalam rumah gitu kan. Nah, singkat cerita seperti itu sih teman-teman ya. Jadi yang penting kita ya khususnya para cat lover kita tetap jaga silaturahmi ya kan. Kita juga coba untuk benahi ketika kita ada problem sama tetangga yang nggak suka kucing ya. Yang ketiga ya apa namanya, kita bisa tegur juga sih, bisa kita kasih tahu juga sama orang yang memang sengaja kayak menaruh RCN tikus ya kan, atau menjebak untuk RCN kucing ya kan. Nah, ini kita bisa tegur juga ya, karena ini tuh udah masuk ranah sengaja apa namanya, sengaja untuk apa ya mem-BNAH ya kan, gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi memang untuk perlindungan kucing sebenarnya memang harus diperkuat sih ya. Untuk perlindungan hewan seperti kucing, yaitu memang harus diperkuat sebenarnya. Ya,
Jadi ada yang beranggapan kucing itu yang dibilang hama atau segala macam ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Tapi sebenarnya dia bukan hama. Ya dia diciptakan untuk hiburan buat kita. Ya. Jadi itu ya untuk para tetangga juga ya. Selain saya sebagai cat lover mewakili teman-teman cat lover ya, kalau sekiranya memang ada yang tidak suka kucing ya kita apa namanya, kalau mengganggu kita mohon maaf dan kita coba untuk benahi itu. Nah singkat cerita ya apa, mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya bentrok sama tetangga gara-gara kucing. Ya itu aja lah, karena ini pengalaman pribadi ya. Astagfirullah, ya mudah-mudahan yang tidak suka kucing, baik tetangga kita atau keluarga kita, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk suka kucing ya. Itu aja teman-teman, saya cuma mau komen itu, ya saya cuma untuk apa sih namanya itu, untuk meluruskan ya, meluruskan ya, karena ini itu udah sering banget terjadi sebenarnya ya. Nah, jadi artinya kita sebagai cat lover jangan menang-menangan juga ya sama tetangga yang mungkin gak suka kucing. Jadi kita harus legowo juga, kita harus rendah hati juga, ya kan, kita harus benahin juga. Jadi jangan kita yang paling benar, jangan ya. Kita harus benahin itu juga sama tetangga kita yang mungkin gak suka kucing. Ya, kalau kita udah benahin, nah kalau terserah kita udah benahin, kita udah perbaiki, tapi dia masih ngotot gini, ya itu urusan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.